Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Prasojo. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang basis data menggunakan tools pgadmin ya, atau PostgreSQL. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak basis data SQL lainnya ya, struktur query language. Cuman bedanya di sini kita pakainya Postgre sebagai vendor atau toolsnya. Oke, saya harap kalian udah download semua Postgre-nya. Kemudian ini akan dimintain password. Kalian masukin passwordnya. Jangan sampai lupa ya passwordnya karena ini bakal dipakai. Saya harap ada ininya ya server karena biasanya tuh ada yang download tapi nggak ada servernya. Jadi itu lumayan ribet nanti buat eh, apa namanya konfigurasinya. Jadi saya harap ada si server, kemudian ada si PostgreSQL 15. Nah, nanti akan dimintain password lagi, kalian jangan sampai lupa passwordnya. Terus oke, habis itu setelah sini nanti akan ada muncul database, login dan lain-lain. Kalian klik aja database gitu ya. Terus kemudian ini udah saya pernah buat sebelumnya. Eh, ini akan saya drop dulu aja. Ini akan kita buat baru. Jadi cara buatnya ini kita cara buat pakai command line dulu aja. Jadi kalian klik Postgres-nya, kemudian ini akan ada query tool. Di klik query tool akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu kalian klik command buat create sebuah database baru, yaitu create database. Kemudian kasih nama kalian, kemudian kasih underscore mark imam underscore mark. Ini contohnya toko lah seperti itu. Terus kalian execute bisa pakai F5. Nah, setelah itu ini belum muncul, jadi untuk munculinnya kalian refresh dulu. Nah, nanti akan muncul nih Imam Mart. Ini kalian klik dulu, kemudian kalian pindah ke query tool yang ini. Nah, ini artinya kita udah masuk ke dalam si database si Imam Mart ini. Sebelumnya kita di database Postgre. Ya, dapat dilihat di atasnya ada Postgres dan Imam Mart seperti itu. Oke, ini oh ya jangan lupa ini kalian screenshot ya. Kalian screenshot, terus ininya kalian screenshot, kemudian ininya kalian screenshot. Ini nanti buat ACT. Oke, kemudian kalian ini don't save aja. Nggak penting soalnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi si database kayak kita akan create table, kemudian masukin data di table, ngubah-ngubah nama kolom di table dan segala macamnya. Untuk create table, kalian cukup gunain ini aja. Jadi ada create table, terus nama tablenya apa, kemudian kurung biasa ya, kurung bulat. Kemudian kalian kasih ID. Nah, di sini ID-nya saya pilihnya varchar, panjangnya 20. ID-nya nggak boleh null ya, not null. Kemudian ID-nya ini saya jadiin primary key. Jadi arti dari primary key ini adalah dia itu utama atau unik, harus unik lah, nggak boleh beda dari yang lain. Seperti itu kurang lebih primary key. Sebenarnya ada lagi pengertian primary key, kalian bisa cari-cari aja, searching-searching di Google banyak. Kemudian ada kolom nama. Kolom nama ini saya kasih varchar juga, panjangnya 30. Kemudian ada umur, umur saya kasih integer, ya int. Kemudian ada alamat, alamat saya kasih varchar juga, sepanjang 30. Kemudian ada kota, kota juga saya kasih varchar sepanjang 30. Kemudian kalian blok aja, Ctrl A, kemudian kasih execute atau refresh. Nanti dia akan create table. Nah, cara melihatnya dia ke create atau enggak itu ada di Canvas. Kemudian ke tables. Nah, nanti di sini akan ada datanya, data pelanggan. Itu. Kalau misalnya kalian mau lihat, kalian bisa pakai select bintang from ya, enggak. Koma. Kemudian F5. Nah, nanti dia akan muncul seperti itu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk bikin dari database, kemudian bikin table, kemudian setting table, dan melihat isi tabelnya. Selanjutnya saya mau coba buat ngubah si table ini atau kolom ini. Saya mau ubah eh, atau saya mau hapus deh si kolom kota ini karena ada alamat ya. Nah, jadi cara ngapusnya itu kita menggunakan alter table. Nah, jadi alter table itu digunakan untuk melakukan modifying atau modifikasi terhadap table yang sudah kita buat.
seperti ini ya, alter table pelanggan drop. Nah, di sini nama kotanya. Nama kolomnya. Kemudian kalian blok lagi, kemudian F5. Nah, nanti ada alter table request successful, kemudian kalian show lagi. Nah, kotanya sudah hilang. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita mau coba buat insert atau memasukkan data ke dalam si table pelanggan ini. Kita pakai query yang namanya insert into, kayak gini. Kemudian jadi di sini tuh ada ini sintaksnya, insert into, kemudian setelah sintaks ini itu ada nama tabelnya, kemudian value-nya apa, dan ini isi value-nya. Ini sebagai ID, ini nama, ini umur, dan yang ini itu adalah alamat. Seperti itu. Kemudian kalian blok aja, kemudian kalian execute refresh. Nah, ini berarti dia udah masuk ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu kalau misalnya kalian mau bikin atau mau input banyak data, ini kalian tinggal kasih koma, terus kalian copy lagi ininya sampai sini ya, kemudian di paste. Nah, jangan lupa tadi si ID-nya ini kan kita kasih primary key, dia nggak boleh sama, jadi harus dibedain. 73 misalnya ini 74, sisanya sama nggak masalah. Ini kita running, execute. Oke, insert query successful, terus kita langsung execute lagi, kita coba. Nah, bisa dilihat ya, ini udah ada 3 data dengan nama yang sama, umur yang sama, namun ID yang berbeda. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ada, saya mau coba delete ID yang sama ini. ID yang sama. Saya mau coba delete ID yang berbeda namun namanya sama. Saya mau coba delete yang nomor 2 ini. Nah, karena di sini dia yang berbeda hanya pada ID, jadi kita bisa melakukan delete seperti ini. Oke, jadi query-nya delete from nama si tabelnya, kemudian kita pakai where, dimana saya mau delete sebuah data yang memiliki ID sama dengan, kita harus pakai kutip karena dia bentuknya varchar ya, where ID sama dengan 51420373 seperti itu. Terus abis itu titik koma dan 5. Bisa dilihat delete 1, return query successful, and then kita coba lagi buat select. Nah, dia udah kehapus yang 72. Selanjutnya saya mau coba ubah nih yang punya ID 51420374 dengan nama Imam. Ini namanya mau saya ubah misalkan jadi nama lain. Jadi kita harus pakai update, kemudian pelanggan itu nama tabelnya, update nama tabel, kemudian kita harus set apa yang mau kita ubah. Setnya nama sama dengan, misal saya mau ubah jadi tabi, kemudian where. Nah, karena di sini yang berbeda hanya ID, jadi saya mau ubah dia berdasarkan ID. Oh, ini where kecil nggak masalah, where ID sama dengan 51420373. Oh, sorry, ini ke bawah. Oke, harusnya sih bisa ini ya. Kita coba running. Oke, update query-nya successful. Kita coba lagi buat select. Oke, berhasil ya. Bagaimana kalau misalnya ini saya ganti umur, gitu ya. Jangan set umur sama dengan 22. Sorry, 22. Where. Nah, di sini misal kita ambil lah yang sama ya gitu. Misal where umur sama dengan 21. Apa yang akan terjadi? Ini bisa kita lihat aja. Kemungkinan dia yang update 2. Nah, bisa dilihat ya. Yang update itu ada 2. Nah, jadi umurnya update semua.
Misal ya andai kata ini kan sama ya umur-umur, kalau misalnya Bekasi gimana, kalau misalnya alamat lah, alamat gimana. Jadi kita mengubah alamatnya misal jadi apa, Tambun, seperti itu kita update, maka dia eh, oh sorry, umurnya nggak ada, tadi kan umurnya kita ubah jadi 22 ya. Maka kita coba update lagi. Oh sorry, ini harusnya pakai kutip satu, bisa nggak ya? Harusnya sih bisa sih. Nah dia ke update, kita lihat lagi. Nah bisa dilihat alamatnya ke update. Oke, dengan umur yang 22. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk pembahasan kali ini kita udah ngebahas cara buat database, kemudian buat table, mengubah nama kolom table, kemudian show data di dalam table, fieldnya ya kalau kita bilang. Terus kemudian kita masukin data ke table, habis itu kita hapus table, ubah table, update table, segala macam yang udah kita buat. Nah, ini kan kita pakai command line ya. Kalau misalnya di Postgre itu sebenarnya kita bisa menggunakan apa namanya, klik-klik aja. Jadi dia tuh udah canggih sebenarnya. Jadi bisa kalian create aja database di sini, klik kanan. Kemudian nama database-nya misal Imam Mart 2. Seperti itu. Ini kalian save, nanti akan muncul Imam Mart 2. Ini. Sorry, ini kita kecilin dulu. Nah, ini akan muncul Imam Mart 2. Kemudian kalau misalnya kalian mau buat table, ini kalian bisa buat di sini. Ini ada table, create table. Kemudian eh, ini misalnya tablenya pelanggan, samain aja. Kemudian kolom di sini. Nah, ini kolomnya apa? Misal ya kayak tadi aja ID, terus nah di sini tuh dia kan tipe datanya banyak ya. Nah, tadi kita kan menggunakan karakter varing ya. Ini karakter varing, varchar. Ya kalau kalian mau coba-coba tipe datanya, oh ini boolean apa sih? Click item apa sih gitu-gitu, kalian bisa coba-coba aja sendiri. Nggak akan ada masalah kalau coba-coba. Length-nya berapa atau panjang dari si tipe data ini berapa? Misal saya 20, not null ya, dia nggak boleh null. Kemudian primary key, kemudian kita tambahin lagi aja misal nama, terus ini juga karakter varing, terus panjangnya misal 40. Oke, boleh null, nggak apa-apa, nggak masalah, jadi itu aja. Kemudian umur, ini integer. Oke, ini integer. Oke, sudah ya. Oke, ini untuk coba-coba aja, nggak apa-apa 3 aja. Kemudian, nah ini dia akan kebuat di Imamart 2. Oke, terus ini bisa kalian lihat di view data, all rows. Ini untuk mempermudah aja sebenarnya sih. Buat kalian yang suka lupa sama sintaks, ini bisa banget nih ngebantu. Nah, kan tadi udah kita buat ID, nama, umur, segala macam. Terus kalau misalnya mau insert itu ada scriptnya nih, jago banget ini. Ada select, insert, create, segala macam. Ini kita insert script ya, kita coba masukin data ke dalamnya. Nah, nanti dia akan ngebuat nih si scriptnya. Nah, kayak gini. Values-nya apa, ini tanda tanya berarti harus kita isi. Karena dia values-nya tadi ID kita pakai varchar, varing, maka kita harus masukin aja 141.372. Kemudian nama juga varchar, kita masukin imam. Kemudian umur tadi pakai integer, kita masukin 20. Kalian blok, terus habis itu pencet F5 ya, atau di klik ini. Kemudian insert successful, kalian lihat lagi di sini, blok, terus habis itu F5 lagi, nah dia akan muncul. Kerennya lagi, kita bisa ngubah langsung dari sini. Jadi tinggal diklik 2 kali, imam misal jadi dirubah jadi tabi gitu ya. Oke. Nah, ini belum ke save nih. Untuk cara nge-save-nya kalian harus save data di sini, save data change. Nah, ini baru akan ke save. Seperti itu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ini sangat memudahkan sekali untuk programmer. Tapi ya kalian harus tahu command line-nya juga, seluk-beluknya segala macam. Ini sebenarnya command line itu bakal dipakai buat kalau misalnya kalian tertarik ke back end atau data scientist atau machine learning,
AI segala macam. Nah, itu bakal dipakai sih, harusnya bakal dipakai database ini. Dan cara-cara manggilnya, query-query dasar aja, create update segala macam untuk mempermudah nanti kalian ke depannya. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Untuk activity kayak yang tadi aja ya, yang kita buat di Imam Mart ini. Ini ya, kalian buat 5 data aja, nggak usah banyak-banyak. Namanya bebas, ID-nya bebas. Pasti ada nama kalian sama ada NPM kalian di sini. Alamat bebas. Yang penting ada nama sama NPM kalian. Jangan lupa ID-nya harus beda ya, biar nggak error. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free bisa nanya aja nanti di Gmail. Sampai jumpa nanti di Gmail. Thank you.